Dan memang salahnya tukang kamera pakat, kelihatannya salah mah tidak, cuma pinter. Kalau ngelihat nenek-nenek dilewatin, tuh lihat perawan ayu diincer ngasih fotone ping telu, jan bener nemen gue tukang foto. Makanya sekarang tukang fotonya di pinggir dekat kueh. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Malaikatku kabeh, hamba-hambaku yang kumpul di halaman pesantren Al Mubarakah dengan kiainya semua, dengan Kiai Ujang, dengan Kiai Aang, semuanya mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Maka siapapun bergabung dengan mereka, baik polisinya maupun camatnya maupun orang awamnya, siapa saja yang bergabung dengan mereka, walaupun tidak ikut zikiran, hatta hanya tertidur di sana, sudah tidak rugi di hadapanku, dan pasti orang itu akan ku ampuni dosa-dosanya. Allahumma hamba Allah yang dimuliakan. Wah, apakah yang penting telanjik kan? Memang apakah modalnya para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, cobaan dan ujian? Modal mereka zikir dan doa kepada Allah. Da urang mah sakadar rokrak di nyawaan ka bisa leres gitu. Peting itu turung peting ya Pak Camat ya, peting repot. Untung be orang ngomong puting. Iya, putingnya dudu beliung, puting biung gue. Lihatlah Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa gara-gara tergoda oleh pengajian kultum Ustadz Setan yang baru pulang dari luar negeri, membaca kitab tafsir jalan lain. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi ini dalam keadaan sengsara, berpisah selama konon 350 tahun. Hawa jatuhnya di Jeddah, sedangkan Adam jatuhnya di India. Pekerjaan Hawa pagi, siang, dan malam cuma menangis saja, bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, sakitnya tuh di sini, kangen sama suami. Sementara Adam yang ada di India juga bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, tetapi rindunya harus kemana karena tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut malah dikasih alamat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya lama dan penderitaan, tidak membiarkan kekasihnya lama dalam kesusahan. Allah pun SMS, Sabtu manjing sanubari. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Adam sampai bertemu dengan istrinya? Satu, dia zikir dan doa kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna. Nikmat bu, nikmat bu. Kadang-kadang salah dengar. Zolamna anfusana, asal muni dolanang kampung kana. Jadi wong Cilacap gue. Memang ibu-ibu kalau pengajian seenaknya, kaum laki-laki tahlilan. Wa'fu anna waghfir lana, wa'fu anna waghfir lana
Ibu-ibu salah dengar, wa kebuana wa sapiana wa kayamana. Bajuk kowe. Wong Cipari kowe kena. Malah di sana di Jawa Barat itu ada orang-orang yang tanggung datang dari Jawa itu lagi tarawehan. Sallu alaihi Rasulullah salah krungu. Ono maling mlayu ngulun. Enggak ono kedung reja kowe. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita semuanya punya dosa pada Allah Subhanahu wa taala, memungkinkan kita akan sulit dalam kehidupannya. Kita jatuh dalam krisis ekonomi, mungkin rusak berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Perlunya orang yang banyak dosa kudu tobat pada Allah Subhanahu. Orang muni ya Mas. Orang muni. Aja dibunuh Mas. Sallallahu Muhammad. Wajibnya kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oh Kiai, dosa saya sangat banyak mana dengan ampunan Allah? Dosa saya gede-gede, Allah yang maha besar. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar desa sampai membunuh musuhnya, nyatanya diangkat jadi kalimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup-hidup anak gadisnya sampai mati, nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga seorang pelacur kenamaan, nyatanya diangkat jadi waliyatullah? Bukankah Sya'ata Batu Gulam juga tadi nama asal nama tukang bobok, tukang tarok, tukang nyisatir androk, tukang ngerojok musa gada sendok kalau disebut mo, nyatanya diangkat jadi waliyullah. Kenapa? Setelah melakukan dosa mereka semuanya bertobat pada Allah Subhanahu. Yuk kita insaf ya Bung nggih? Mau insaf apa tidak? Sallallahu Muhammad. Gantian sama qasidahan yang sudah turun tadi, kita bareng-bareng selawatan. Jangan terlalu besar, sedang-sedang saja Mas. Oh mata ini gitu. Tewas ini. Mikir lagi ya. Utuhnya dicakat mau ya Mas, yang utut bae. Wis ngireng pembok wae. Men pada kalau sampean. Itu labuh kue lah. Dah segitu aja cukup. Bareng-bareng ya. Insaflah jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih kepada janganlah ragu pada keagungan Tuhan.
Dialah pengasih kepada la 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 la, janganlah ragu pada betapa tua malang nasibku. Jadi ratapan anak tiri wong desa mengkol ini jan Bojong Sari. Memang apa modalnya Kanjeng Nabi Yunus ketika dilemparkan ke dalam lautan gara-gara marah berdakwah pada kaumnya. Kenapa marah? 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang, Bu. Ini kira-kira pondok ini kalau 30 tahun dibangun yang mondok cuma 2 orang, di pertengahan pondok apa bikin warung bagi kira-kira gue. 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang, dia kabur meninggalkan kaumnya, dicemplungkan ke lautan, dipangani peye, wah kacau, dimakan ikan hiu. Siapapun yang dimakan ikan hiu akan hancur berkeping-keping, hancur sawalang-walang, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya jimat sakti mondoguna matak aja kasekten. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bareng la ilaha illa anta ini kuntu, ini untuk ini kuntu jadi ini huntu. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, tapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapannya. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Kanjeng Nabi Yunus tidak mempan dibakar ikan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Yunus moco baca tasbih. Ini dipertanyakan oleh para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, apakah tasbih ini hanya ampuh buat Kanjeng Nabi Yunus atau buat kita semua? Teruskan ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Oh, yang ngono berarti tasbih itu ampuh untuk semua orang yang beriman. Makanya tasbih ini bisa diamalkan dan dicoba oleh Pak RT. Minggu besok Pak RT berangkat ke Gembira Loka, kebun binatang yang ada di Jogja. Sesampai di kebun binatang, Pak RT mendekati kandang macan. Di kandang macan dia minta dibukakan kandangnya kepada penjaga. Mas, dibuka kandang macan, Mas. Wonten nopo Pak? Ajak akan ngomong nyong ki RT ki Bojong Sari ki ye. Buka bewes. Basan kandang macan dibuka, pas jam 11:30 macannya lagi istirahat, buntutnya dicolek sama Pak RT. Can basan celinguk, Pak RT langsung baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT, insyaallah resik.
Yang pulang sepatunya doang malah macannya bilang alhamdulillah. Ada Pak RT? Ada Pak RT? Tek tongak nape enggak ada di lurah. Amin. Tapi nang Irian Jaya. Memang apa modalnya Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar? Modalnya hanya zikir dan doa kepada Allah. Napa sing pun diwaca, naon anu dibacana? Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah. Nikmat apa nikmat, seger apa seger, ayem apa ayem. Kenapa diganti oleh ibu-ibu? Indung indung, hujan diudik, anak siapa, mata melirik. Lagu kemerdekaan Pak Camat. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa Bu? Lindung apa Bu? Lindung iku belut sing warung kawu nganten kae nang ada nyong kae. Lindung itu belut. Saya tanya ibu-ibu, belut itu panjang apa pendek? Pendek apa panjang? Belut itu kasar apa lunyu? Belut itu betahnya di daratan apa masuk lubang? Pikiran deh kue lunyu dawa. Siapa sih camate kue? Camate be peting. Petinggen ta iya. Ya, malah sama ibu-ibu ditambahin, aduh aduh, mandi di kali, tidak sembahyang di dalam kubur. Tak nyoki. Ada perempuan yang mandi di kali rambutnya, tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Garwane Kanjeng Nabi. Berarti ibu penganut aliran sesat, karena menghina istri Nabi dijamin masuk neraka. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala wahai api, padamlah kamu, berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim mah teu lecet-lecet, teu cecel-cecel, teu hidung-hidung. Kenapa tidak mempan dibakar api Kanjeng Nabi Ibrahim? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan oleh Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran, dan dari arah berlawanan muncul Pak. Ia pun bertanya, ini mobil mau kemana? Nyemprot Pak RT. Minggir lo. Emang kenapa Pak RT? Mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah, karena tidak pernah ada zaman Rasulullah. Bukannya Pak RT juga bid'ah? Emang kenapa? Lu Pak RT kan belum lahir juga zaman Nabi. Kehetes ya tang lebang ngobrol sih. Yang sunnah itu
Kalau ada kebakaran baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan disemprot pakai mobil bikinan Jepang kafir begini. Tapi anu kula mboten wantun, Pak. Kecing nemen sih kowe. Nyong bae ge, nyemplung ge. Tidak lama kemudian datanglah Bu RT. Ketika melihat sang suami telah menyingsingkan dengan baju, ia pun gapai tangan kirinya. Sambil menatap wajahnya dalam-dalam ia berkata, "Jangan tinggalkan aku seorang diri sayang." Wong desa sayang-sayangan. Kang Surip. Kowe RT Surip kowe. Anu tangan RT ngadino. Yo Samsiah aduh. Kata Pak RT, baru kali ini ku sadari betapa lemah imanmu. Wah. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT pun menceburkan diri ke tengah kobaran. Seleng tekan tengah-tengah langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah. Lalu Pak Camat dengan Pak Kapolsek bersama pengasuh pondok pesantren berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Memang apa modalnya Kanjeng Nabi Zakaria ketika umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Ibu-ibu kalau takonian panjangan umur 80 tahun mboten kagungan putra, sedih napa mboten? Lamun anjeun 480 tahun ieu suatu acan kagungan putra, sedih atau napi henteu? Bingung apa bingung? Memang yang namanya anak itu gampang-gampang susah, gampang-gampang. Kenapa? Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah ada yang belum kawin. Sing wedok loman, sing lanang geragas. Maklum jadi ajengan Umar Mas kan zaman parabola lho bapak rawan jebol tiheula. Memang jemaat bendungan menganti jebol barang sih. Ya iya blabur sih. Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan padaku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Menjerit kepada Allah, Allah jawab, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu, kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kubuat nama manusia dengan nama seperti dia. Diberi nama oleh Allah anaknya namanya Yahya. Kenapa diberi nama Yahya? Yahya artinya hidup. Kenapa artinya hidup? Karena Zakaria saat tidak punya anak dan istrinya mandul dari muda, seakan-akan dia telah mati. Begitu punya anak, hidup kembali. Saya punya saudara di Lampung, ini masih saudaranya orang Pandidengan gue. Begitu istrinya hamil 4 bulan Pak, kandungannya hilang. Mungkin diambil sama wewe atau sama suster, atau bisa jadi diambil sama suami istri jin yang gak punya anak, yaitu tuyul, dan bisa jadi juga keseret ketemu dengan si manis jembatan. Itu hafal kok ya. Begitu 8 bulan kandungan ternyata oroknya muncul kembali, lahir dengan normal. Selepas 9 bulan dikasih nama anaknya Timbul. Bener. Dia orang Jawa teh kayak gue ya. Nah, anaknya sampean siapa? Deleng pera ini apa sih? Rambutnya ngacung, apa kayak kurus kering ya cungkring ini. Ya sih sampean we, anu rambutnya mah cucu bathuk nonong ya cunong. Bahasan pesantren sama kiai di pesantren Mubarokah, pinter dia bahasa Arab. Anak kamu siapa? Ya anak saya namanya Rojiman. Rojiman Kang, dari Al-Quran. Asalnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan yang terkutuk we. Lah anak kesampean siapa? Nyong ya surat Al-Baqarah, anak nyong ya Rojingun. Rojingun Quran kami mulai innalillahi wa inna ilaihi. Anake modar kabeh kowe.
Anak mana sah? Anak saya pada maklum saya mah kakak juz 12, diambil aja juz 12. Di juz 12 itu ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu ada kalimat namanya sarikun. Anak saya namanya sarikun. Sarikun artinya apa ya? Maling gue, Kang. Ya orang Sunda tak aja gue baik pada baik gue jeneng ya orang Sunda. Hari pamajikan dirinya saha namina? Tanya saja, orang udah tahu semua. Namanya siapa? Bujurna. Nah terus anak yang paling besar Celina. Yang paling kecil Siritna. Nusa lakina saha? Pamali. La ilaha illallah. Hamba Allah yang dimuliakan. Nabi Zakaria kemudian bertanya kepada Allah, Rabbi ja'alli ayah, ya Tuhanku buatkan untukku tanda-tandanya bagaimana aku akan menjalani hari-hari penantian akan kehamilan istriku. Allah berfirman, telu Zakaria lakono liwati dengan lulus pertama, alla tukaliman nasa salasata ayyam ila ramza, kamu tidak berbicara dengan sesama manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Ora cuma itu kelawan popodo ketawa nganggo asto. 3 hari 3 malam tidak berbicara kecuali dengan isyarat tangan saja. Kenapa? Untuk membersihkan lidahnya. Makanya ibu-ibu nanti kalau suami ibu masuk tarekat tijaniyah, ada tidak bicara sampai 3 hari 7 hari sampai 10 hari, dukung suami ibu mungkin sedang ngalap dengan tirakatnya, tirakat supaya mustajab doanya, itu ada di amaliyah tarekat tijaniyah. Ibu harus dukung. Sebaliknya juga seorang suami kalau istrinya tiba-tiba tidak mau bicara selama 3 hari sampai seminggu, jangan marah, bisa jadi dia nggak gablek duit, susah rasa belanja gue. Walaupun mana pecahan bae sih lah. Yang pertama itu. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira Zakaria, banyaklah kamu zikir kepada Tuhan kamu. Tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis orang Bojong Sari tidak pernah zikir banyak. Yang ketiga, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang Zakaria. Setelah diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek umur 80 tahun met rebun ngen cis ndok bebek apa ndok ngendek ngendok ngaku kayak ngen kayak ngendok apa ngendok ngen entut aduh Bojong Sari wes siapa sih we camate we lah yo camate peting gue mau sapartene gue surip saring gue kalau di Bojong Sari ada nenek-nenek 80 tahun meteng, kira-kira ramai enggak, heboh enggak, tenar enggak? Kenapa istri Kanjeng Nabi Zakaria nenek-nenek umur 80 tahun bisa hamil? Sebab Kanjeng Nabi Zakaria baca tas baca tas ini pun bisa diamalkan sama Pak R. Tewak nih 80 tahun. Kawinkan sama Pak pesen supaya baca tasbih pagi dan petang. Setelah diamalkan selama 3 hari 3 malam baca tasbih pagi dan petang, ternyata sang nenek mati. Mati teradung apa Pak RT? Wah, jam 1 ke. Jam 1 Bu, jam 1. Monya 11 hiji ya tuh. Jangan masa stres jam 11. Kenapa doa para nabi diijabah mustajab saciduh metu saucap?
Kenapa doa kita sulit diijabah? Sebab sekurang-kurangnya ibu-ibu, ibu kekurangan 2 biji. Berapa biji? Berapa biji? Biji apa? Saring. Yuk ginem gue yo. Pertama, hendaknya zikir yang dibaca itu sesuai dengan harapan yang diminta. Artinya apa? Masing-masing kalimat zikir itu ada jodohnya sendiri-sendiri. Kayak senjata, ada silat, ada pisau, ada golok, ada kampak, ada pedang samurai, ada gergaji. Semuanya juga tajam, tapi masing-masing ada pengagunnya dewe-dewe. Ayat panggera sorang-sorangan terus terbita. Silet tajam untuk ngiris kertas, kalau silet tajam buat nebang pohon, getek wungkul. Gergaji tajam buat motongin kayu, lamun gergaji tajam buat nyunatin bocah, hancur si otongna. Kampak tajam buat motong kayu bakar, kalau kampak tajam buat motongin kumis, rata jeung irung-irung. Nah, artinya apa? Kalau kita akan bekerja supaya ditolong Allah, baca bis. Kalau kita dapat nikmat supaya ditambah oleh Allah, baca alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah supaya dapat pahala dari Allah, baca inna illah. Melihat orang ganteng, baca subha. Digoda setan, a'u. Banyak dosa, astag. Pak RT mati, alhamdulillah. Yang kedua, kalau doa kita ingin mustajab, wirid kita ingin ampuh, mujarab, nih Bu, napa Bu? Non ya? Hate. Sebab yang namanya hati bagi zikir dan doa bagaikan tangan bagi senjata. Sehebat-hebatnya senjata, kalau tangannya tak ada bertenaga, tak akan ada gunanya. Betul atau tidak? Saya tanya ibu-ibu, kalau ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon kayu, rubuh mual? Rubuh apa tidak? Kalau ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon kelapa, rubuh apa tidak? Sekarang serahkan kampak yang panjang, besar dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Yang rubuh pohonnya apa orangnya? Hati manusia bisa sakit, hati manusia bisa sariawan, bahkan hati manusia bisa setruk. Kayak apa yang sariawan? Yang namanya sambal itu enak Bu, tapi kalau mulut sariawan musuh dengan sambal. Yang namanya ayat itu indah Bu, tapi kalau hati sariawan dengar ayat pasti gundah gulana. Saya tanya ibu-ibu sekarang, hati ibu sehat apa setruk? Sehat apa setruk? Hati bapak sehat apa setruk? Itu kan baru klaim separoh, sepihak. Kita belum bisa membuktikan sendiri setruk apa tidak. Saya tanya ibu-ibu, lebih senang melihat wajah suami sendiri apa suami orang? Pret lah. Di malam seperti ini kau telah berdusta kepadaku. Saya tanya kaum suami, kaum bapak, lebih senang lihat wajah istri sendiri apa istri orang? Nah, gue jujur gue. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu nonton sinetron 1 jam kuat apa tidak? Kuat apa tidak? Kalau ibu suruh ngelihat wajah suami sendiri 1 jam, kuat apa tidak? Mukok yakin lah gue. Ngomongnya penak banget, oh bojone noli kayak kue. Kenapa sih? Suami saya dulu waktu muda mah gantengnya kayak bulan purnama, sekarang kayak hutan belantara. Suaminya nggak mau kalah, Pak RT Saring maju. Harus Kang Poniman. Yang selamat. Kang, apa? Saya juga kecewa dengan istri saya. Mosok saya sama-sama kita hutan belantara. Gak apa-apa hutan belantara Kang, tapi anak ulane Kang, gue yang penting. Memang istri kamu kenapa Pak RT? Nah, istri saya bukan cantik dulu. Tahu nggak kamu mobil? Tahu. Dulu tuh istri saya kayak Mercy Kang. Maksudnya catnya mulus, bannya radial, peleknya racing, keong, joknya empuk Kang, ruangannya adem, belkonya kristal, knalpotnya halus, mesinnya adem. Oh gitu ya? Iya. Waduh Kang, di rumah ketempel doang udah nyetrum bunyi-bunyi Kang. Makanya saya nggak rugi, pagi ngisi oli, siang ngisi oli, malam ngisi oli, terus pinyong. Soalnya 3 empuk enak Kang gue. Bahasan sekarang kayak mana? Sekarang masih kayak odong-odong Kang.
Ini kayak apa warwahon Kang? Kenapa sih warwahon? Bane gundul. Palake ngariel. Jok nyampuk buru-buru kali kayu tok. Kenal potnya jebol Kang. Oh salat pisan ngentut ping 3. Lah itu alarmnya terumnya boro-boro nyetrum Kang ketabrak puyeng toknya. Digugeki apa ora shot starter malah kun guyu-guyu tok. Tak corok langsung nang lengi nyong. Corok lubangnya loncat. Ojo gelem, ojo gelem, ojo gelem. Lama-lama gelem. 3 meter mati Kang digas ngeplos bahasan direm. Nah. Kowe bojone kowe iya kowe rujan. Tak pateni ndak akan ditangkap polisi. Dicurna urip benakur. Aduh. Biyen tak ginom ta wangi temenan dari aromanya terbayang kelezatannya. Wangi biyen iya sih kita malah remason tok. Nyong malah meh-mehan mati Kang nyong. Kenapa sih bojone nyong tuh anu utange nganggo kae dom cantel kuwe. Nganggone ucul bahasa tak kampung malah ketojo sawah kerjaan. Isino temenan. Ya kondangan atau mangkat barang bepuh nyong isin lah. Ari biyen ta kondangan barang sih we. Alah sih kondangan kowe mangkatke anu nganggo plastik didamu. Dadi nu kantong koton kebek janjane tak kosong. Baline kebek miring aku nyong isin banget itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran kaping pindho salat wengi kaping 3 wong kang saleh kaping 4 ingkang kaping 5 zikir wangi ingkang suwe salah sawijine insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Yang kedua, hatinya kudu bersih. Insyaallah mustajab Tuhan. Yang ketiga, supaya doa kita mujarab harus ada pelatihnya, ada gurunya, ada kiai, ada ajengannya, ada mursyidnya. Kenapa mboten? Yang namanya main bola itu cuma nyepakin dupaki karet bunder piye ana pelatihnya kuwi aja. Badminton itu cuma mukulin bokong petek mati gue. Piye ana pelatihnya. Sing hal catur pun nyurung-nyurung kusen Kang. Gue biar pelatih apalagi urusan hati. Ning hati-hati sekarang ini banyak guru mursyid gadungan. Apa guru mursyid gadungan? Spanduknya gede-gede, pawainya rame-rame, tapi duitnya diambil dikeruk semua oleh dirinya. Itu mursyid gadungan. Yang kaya apa cirinya? Bukan karena ciri pakaiannya. Sebab kata orang Sunda, yang namanya guru sajati sok nyumput di nanu caang. Kartos dia. Kartos teh. Duduk bersama dengan kamu, makan sepiring denganmu, bicara seharian denganmu, tapi bisa jadi hatinya dengan Allah Ta'ala. Dulu di Banten kita punya Buya Dimdati, punya Buya Bustomi, tidak ada sekarang.
Dulu Jakarta punya Muallim Syafi'i Hazami, punya Ki Haji Abdullah Syafi'i, sekarang diambil oleh Allah. Dulu Jawa Barat punya Wahir Afandi, punya Cipasung, punya Abah Anam Saibul Fatajul Arifin, sekarang diambil oleh Allah. Tasik yang tadinya udaranya sejuk karena banyak gunungnya, sekarang gunungnya sudah diratakan dengan tanah, panas Tasiknya. Artinya apa? Waktu aya kana ulama mati ate jelema ngan ulama diambil, panas kabeh jelemana. Laras gitu. Beak Tasik aya nama. Kenapa habis ulamanya? Sibuk teuing ulamana tidak mau membina umat, loba teuing nganterkeun umroh unggal poe umroh teu balik-balik. Harus gitu. Nganterkeun umroh poe unggal minggu teh teu eureun-eureun. Ngaburuk tara, ngaji tara, ngawulang tara, ngatik ngadidik tara, hancur umatnya, tidak pernah menyelamatkan umatnya. Beak keur ngumpulkeun duit di Mekah jeung di Madinah, lain teu meunang. Ngan ka mana tanggung jawab ka umatna eta? Jangan. Harus gitu. Riweuh teuing kana umrah mah teu wajib ieu, nu wajib mah dahar fakir miskin. Nu wajib mah talabul ilmu. Anggur ngadoa saja kepada Allah, mudah-mudahan berarti Saudi Rubuh ganti sama orang Indonesia, rajanya diganti sama orang Indonesia, semua orang poe tawaf itu orang. Hamba yang dimuliakan.